Salam dan bahagia Bu Dewayu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu ya untuk kita berbincang-bincang. Di mana tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran yang kita berikan kepada anak kita. Nah, Bu Dewa, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama adalah kapan rencana Bu Dewayu akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya dapat hadir di dalam proses itu untuk mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Dewa lakukan. Baik Bapak, jadi saya akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas ini pada hari Kamis di jam 5.06 di kelas 10K2. Oke, hari Kamis lagi 2 hari berarti ya Bu ya? Iya Bapak. Oke, jam 5.06 di kelas 10K2. Baik Bu Dewa. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewayu ingin capai dalam pembelajaran tersebut apa ya Bu Dewa? Baik Bapak, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu diharapkan siswa nanti memahami materi yang sudah diberikan, yaitu materi tanda-tanda vital, sehingga nanti mereka bisa memberikan KIE atau komunikasi informasi dan edukasi kepada pasien terkait dengan penyakit yang diderita atau dialami oleh pasien. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktekkan atau melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien seperti memeriksa suhu tubuh, kemudian menghitung denyut nadi, menghitung pernapasan, dan mengukur tekanan darah. Baik, berarti ada dua ya, Dewa ya. Yang pertama memahami materi terkait dengan tanda-tanda vital sehingga anak-anak nanti mampu memberikan KIE kepada pasien. Yang kedua tadi adalah anak-anak berarti mampu mempraktekkan, ya, mampu mempraktekkan atau memberikan pelayanan kepada pasien dalam hal pemeriksaan PTV. Seperti itu. Jadi ada dua. Nah, kemudian area pengembangan yang ingin Bu Dewayu capai gitu. Jadi mungkin selama ini dalam proses belajar ada hal-hal yang mungkin menurut Bu Dewa itu perlu ditingkatkan gitu ya. Itu area pengembangan itu apa Bu? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3 ya Bapak ya. Yang pertama itu pengembangan budaya positif, yang kedua itu pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana pembelajaran pengembangan budaya sosial itu jadi mereka atau siswa itu menaati peraturan yang telah dibuat oleh sekolah di lab khususnya lab keperawatan. Kemudian juga mereka bisa menaati keyakinan kelas yang mereka telah buat bersama. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional itu nanti diharapkan siswa bisa fokus dalam proses belajar mengajar, kemudian mereka memiliki etika yang baik dan mereka mampu berelasi. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya memberikan materi yang beragam dengan metode visual, kemudian audiotorial, kemudian kinestetik, di mana kalau metode visual yang saya berikan yaitu saya memberikan siswa untuk menonton video pembelajaran, kemudian untuk audiotorial itu nanti saya akan menjelaskan materi kepada siswa yang belum paham terkait dengan materi yang sebelumnya sudah diberikan. Kemudian untuk yang kinestetik nanti saya akan mengajak siswa praktek langsung di lab keperawatan. Kemudian dalam proses kegiatan belajar nanti saya akan membebaskan siswa untuk memilih cara belajar yang mereka senangi, seperti mereka misalnya langsung ingin praktek di lab untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, kemudian ada yang memang senang membaca terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan untuk praktek, dan yang terakhir itu ada yang mereka ingin melihat video yang sebelumnya saya sudah bagikan sebelum mereka untuk melanjutkan praktek. Seperti itu Bapak. Jadi lengkap ya. Iya. Artinya pengembangan area yang ingin Bu Ayu capai dalam proses pelajaran itu yang saya tangkap tadi cukup lengkap. Beliau juga sudah mungkin tadi sedikit juga memaparkan bagaimana strateginya tadi. Nah, mungkin saya pertegas saja Bu Dewa. Jadi yang pertama area pengembangan budaya positif tadi ya. Iya, budaya positif. Jadi bagaimana disiplin tadi, kemudian dia bagaimana mentaati
keyakinan kelas yang dibuat ya. Tentunya di kelas anak-anak sudah pada menyepakati itu. Kemudian juga kemampuan berrelasi ya, kemampuan berrelasi anak-anak. Nah kemudian juga tadi saya katakan Bu Dewo juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama dari segi materi yang Bu Dewo berikan beragam. Kemudian yang kedua adalah Bu Dewo akan memberi dalam proses mungkin ya, proses pembelajarannya akan memberikan anak-anak bebas memilih seperti itu ya. Mungkin nanti strateginya mungkin saya akan tanyakan lagi lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah apa lagi tadi yang ketiga Bu Dewo? KSE-nya, kompetensi sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya, budaya positif. Oh, udah lengkap tadi ya, budaya positif tadi adalah bagaimana. Nah, selanjutnya mungkin Bu Dewo saya ingin lebih rinci aja tahu strategi yang akan diterapkan Bu Dewo. Yang misalnya dari budaya positifnya, kemudian sosial emosionalnya, dan pembelajaran berdiferensiasi. Itu seperti apa Bu Dewo? Baik Bapak, jadi strategi yang saya gunakan di sini di awal pembelajaran saya akan memberikan teknik stop, di mana tujuan dari teknik stop ini agar nanti pada saat proses belajar mengajar mereka bisa lebih fokus. Kemudian yang kedua, ketika siswa sudah mulai jenuh pada saat pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking seperti pemberian game sehingga nanti mereka bisa berkonsentrasi kembali dalam pembelajaran. Kemudian untuk etikanya nanti saya akan selalu mengingatkan kepada siswa karena mereka juga sudah membuat keyakinan kelas bagaimana cara beretika berbicara yang baik. Selanjutnya, jadi untuk strategi kemampuan berrelasi tersebut nanti saya akan membentuk beberapa kelompok sehingga nanti saat mereka membentuk kelompok itu mereka bisa saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Mungkin seperti itu saja strategi yang bisa saya sampaikan Bapak. Strategi yang saya tangkap kan itu Bu Dewo strategi untuk budaya positif tadi sudah, kemudian strategi di dalam pengembangan sosial emosionalnya. Nah untuk strategi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya Bu Dewo seperti apa Bu Dewo? Tadi kan Bu Dewo sempat menyampaikan, sudah sempat sih menyampaikan bahwa akan memberikan materi yang beragam gitu ya. Kemudian juga nanti di dalam proses belajarnya mungkin bisa lebih rinci sedikit beragam itu seperti apa maksudnya Bu Dewo? Kalau dalam proses belajar yang beragam itu nanti saya akan memberikan metode ada 3 kata Pak. Jadi ada visual, ada auditorial, dan ada kinestetik. Kalau yang visual itu nanti saya akan memberikan mereka video pembelajaran. Kemudian untuk auditorialnya itu nanti saya akan menjelaskan kembali terkait materi yang belum mereka pahami. Kemudian untuk kinestetiknya nanti saya akan mengajak mereka praktek langsung di lab keperawatan. Jadi mungkin saya ulangi Bu Dewo, nanti kalau ada mungkin yang kurang ditambahkan. Strategi yang akan Bu Dewo terapkan yang pertama untuk budaya positifnya, Bu Dewo akan selalu mengingatkan ya apabila nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian untuk pengembangan sosial emosionalnya, Bu Dewo akan menerapkan teknik stop, gitu ya, stop. Kemudian juga di tengah-tengah pembelajaran kondisi sesuai dengan kondisi, misalnya anak-anak tadi misalnya dalam belajar udah mulai main-main gitu ya, mulai tidak fokus, Bu Dewo akan memberikan ice breaking gitu ya, sehingga kembali anak-anak konsentrasi, kemudian senang kembali dalam belajar. Dan juga dalam proses belajar tadi saya tangkap ya, Bu Dewo strategi penerapannya dengan pemberian materi ya yang beragam. Ada visual tadi, video mungkin yang diberikan, kemudian auditorial, beliau mungkin akan menjelaskan gitu ya. Ada anak-anak yang mungkin ada yang belum paham. Lagi satu tadi ya, yang ketiga adalah misalnya Bu Dewo akan memberikan anak-anak kinestetiknya langsung praktek. Oke, jadi itu strategi-strategi yang bisa Bu Dewo terapkan dalam proses pembelajaran. Baik Bu Dewo, berarti lagi 2 hari Kamis Bu Dewo akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang Bu Dewo rencanakan ini gitu ya.
Dan tentunya nanti saya akan hadir di situ, kemudian saya akan mengamati dalam proses pembelajaran. Nah setelah itu nanti kita akan kembali bertemu, ya kita kembali mendiskusikan gitu, apa yang sudah Bu Dewo rencanakan, kemudian Bu Dewo sampaikan saya. Nah nanti kita dalam proses kita belajar, setelah itu kita evaluasi lagi, kita bincang-bincang lagi apa yang perlu diperbaiki, mana yang belum, kira-kira seperti itu nggih. Baik Bu Dewo, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Bu Dewo? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia menjadi partner belajar Tiang sebagai bahan evaluasi Tiang mengajar. Sama-sama ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya pun pasti akan banyak yang dapat saya pelajari dari proses yang Bu Dewo Ayu dilakukan gitu. Maka saya sebutnya ini kita sama-sama belajar. Sekali lagi tujuannya adalah ya tentunya meningkatkan pelayanan kita ya, memberikan kita pelayanan kepada anak sehingga betul-betul dapat belajar sesuai dengan minat bakatnya. Anak-anak dapat belajar dalam kondisi yang merdeka, jadi belajar dengan senang. Baik Bu Dewo, sampai bertemu kembali berarti di hari Kamis ya. Semoga semua kegiatan berjalan sesuai harapan kita. Oke, pertemuan hari ini kita selesai. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.